Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengan teman yang mana sudah berada, kembali kita di program acara pagi hari ini di Talkshow Tanah Laut Menyapa. Dan saya bersama rekan Mulyadi di Abang Imo di pagi hari ini menemani Anda 1 jam ke depan sampai pukul 10 nanti. Dan hari ini kita kedatangan dari Pengadilan Agama Pelihari ya rekan Mulya. Betul. Iya. Dan siapa saja yang sudah berhadir di sini Bang Pamul? Ya, oke, baik, kita langsung saja perkenalkan narasumber kita hari ini dari Pengadilan Agama Negeri Pengadilan Agama gitu ya. Ya, Tanah Laut. Wah, oke, baik. Ini soalnya susah berurusan kalau ke pengadilan ini ya. Kalau terjadi nanti kasus pada diri sendiri mungkin Pak ya, jangan sampai mungkin ya. Baik, kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Abdul Hakim SAG SHMH. Ya, beliau ini adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelihari di Tanah Laut tentunya. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih sudah berhadir ke studio. Ya, kemudian yang kedua ada Pak Haji Samsuri Yusuf SH. Beliau ini adalah panitera muda ya. Nah, memang muda beliau masih ya. Pengadilan Agama Pelihari ya. Panitera muda di bagian hukum. Begitu atau sebutannya gimana Pak yang pas? Panitera muda hukum. Ya, Iya. oke, baik. Antum mic-nya diketin sedikit Pak ya. Ya, baik. Ya, selamat datang dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga hari ini Pak ya. Alhamdulillah, semangat Pak ya. Dan topik kita hari ini Bang Iwan? Iya, dan topik kita hari ini adalah sebagai ada tugas dan pelayanan Pengadilan Agama Pelihari ya. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bergabung silakan aja di nomor handphone 0811 5012 304 dan juga line WhatsApp kita juga di nomor yang sama 0811 5012 304 yang mungkin saja karena biasanya ini permasalahan yang diwenangi oleh pengadilan agama ini adalah kompleks dan serta di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sangat bersentuhan dengan masyarakat, Jadi pelayanan-pelayanan dari Pengadilan Agama Pelihari ini tentunya bisa anda bergabung, ditanyakan langsung di sini karena sudah ada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelihari dan juga ada panitera muda hukum Pengadilan Agama Pelihari juga. Jadi jangan lewatkan kesempatan pagi hari ini ya. Oke, baik, langsung saja Pak. Mungkin kita bicara dulu tentang tema kita hari ini, itu tentang tugas dan fungsi Pak di Pengadilan Agama Pelihari. Dan saya baca-baca di website itu ada tingkat atau kelas B1, mungkin juga bisa nanti disampaikan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada Pengadilan Agama Pelihari untuk mengisi acara ini, dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi masyarakat kita semuanya. Amin. Pertama, saya ingin mengemukakan sedikit sejarah dulu, sejarah pengadilan agama. Pengadilan agama di Indonesia ini berdiri atau sudah ada sejak zaman Islam masuk di Indonesia. Jadi sudah ratusan tahun. Jadi zaman-zaman kerajaan itu mereka, zaman-zaman kerajaan Islam, mereka mengadili perkara di antara mereka, terutama umat Islam, itu dengan pengadilan agama. Dulu dikenal dengan peradilan Serambi. Peradilan Serambi itu karena mereka melakukan pelayanan persidangan, menerima perkara itu di Serambi Masjid. Di Serambi Masjid itu maksudnya ya. Itu. Jadi pada saat itu dikenal dengan Pengadilan Serambi. Pengadilan Serambi. Letaknya di Serambi Masjid. Dan hakim-hakimnya ditunjuk oleh raja-raja atau sultan-sultan pada saat itu. Itu sudah ratusan tahun, sejak zaman kerajaan Islam, sudah 200-300 tahun yang lalu, sebelum Belanda datang ke Indonesia. Pengadilan agama sudah ada berpraktek di Pengadilan Agama Serambi itu tadi.
Kalau yang diurusi sama Yang Pak, di ya? Rusia adalah dulu Mm-mm. terutama masalah-masalah rumah tangga, eh, orang-orang yang beragama Islam, kemudian masalah waris, kemudian juga masalah pidana juga waktu itu sudah dilayani waktu itu. Oke. Kemudian kita fokus lagi ke Ke zaman zaman sekarang Heeh. atau sejaman pra kemerdekaan. Waktu itu di Kalimantan itu ada yang namanya pengadilan agama itu kerapatan qadi. Kerapatan Qadi. Kerapatan qadi. Iya. Qadi Apalagi itu Pak, hakim, apalagi itu, Pak. kerapatan itu ibaratnya rapat para hakim. Qadi itu hakim. Qadi itu bahasa Arab artinya hakim. Heeh. Jadi di Kalsel itu namanya dulu kerapatan qadi. Itu pengadilan agama sama dengan peradilan agama sekarang. Jadi sekarang itu dikenal dengan nama pengadilan agama. Ya, ya. Pengadilan agama itu sejajar dengan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara dan peradilan militer. Jadi empat peradilan ini sejajar. Jadi penyebutannya adalah pengadilan agama, bukan pengadilan agama negeri, bukan. Jadi ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Nah, Ya, itu. Beda-beda sendiri-sendiri gitu ya. Beda wewenang dan kantornya juga beda. Oke. Kalau Pelayanannya juga beda ya pelayanannya. Iya, pelayanannya juga beda. Adapun fungsi dan wewenang pengadilan agama itu yaitu tugas dan fungsi wewenang pengadilan agama itu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Jadi pengadilan agama itu khusus orang Islam pertama dulu. pertamanya. Di bidang perkawinan, ke bidang waris, kemudian wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Adapun di dalam perkawinan itu tadi banyak lagi wewenangnya. Pertama dia di dalam perkawinan itu terbagi lagi. Pertama perkara izin beristri lebih dari satu orang. Nah, menarik nih. Jadi kalau mau berpoligami itu ke pengadilan agama. Iya. Kemudian izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun. Juga lihat pengadilan agama. Masih umurnya 18 tahun. Di bawah 21. Di bawah 21. Sekarang 19 tahun, 21 tahun ini ini izin perkawinan. Kemudian dispensasi nikah. Dispensasi nikah ini yang bagi anak-anak yang mau menikah belum umurnya 19 tahun. Belum sampai. Belum sampai umur. Iya. Jadi karena persyaratan menikah itu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Itu ketetapannya Pak ya? Itu ketetapan umurnya ya. Ketetapan umurnya itu 19 tahun. Bagi yang belum sampai umur 19 tahun, dia harus minta dispensasi nikah ke pengadilan agama. Itu diajukan ke pengadilan agama Palai-Hari. Nah, banyak lagi yang kalau disebutkan satu-satu ini sampai 21 mungkin kita gak kebanyakan. Nanti Pak. Nanti satu-satu Pak kita nanti. Kemudian kalau masih ada waktunya. Masalah kelas pengadilan agama itu tadi, kelas-kelas peradilan. Kelas peradilan ini pengadilan agama itu terdiri dari ada yang tipenya kelas 1A, ada tipe kelas 1A, tipe kelas 1B, kemudian kelas 2. Kelas 2. Umumnya kalau pengadilan agama kelas 1A itu di tingkat ibu kota provinsi. Provinsi. Kemudian yang kelas 1B itu umumnya banyaknya di kabupaten atau kota.
yang perkaranya itu mungkin ada klasifikasi tertentu, mereka bagi-bagi tim Mahkamah Agung untuk mengklasifikasi perkara mengklasifikasi kelas pengadilan ini. Ada yang kelas 1B, biasanya perkaranya bisa di atas 1000. Oh, oke. Di atas Jadi 1000. Kemudian yang kelas 2 itu mungkin di bawah 1000, bisa 200, 300, biasanya kelas 2. kelas 2. Letaknya di mana itu, Pak? Sama, letaknya di kabupaten atau Kabupaten kota. juga. Oh, Cuma oke. yang lebih menentukan itu jumlah perkara. Jumlah perkaranya. Jumlah perkara. Di pengadilan agama kelas 1 Pelai Hari ini kelasnya kelas 1B. Kelas 1B. Jadi perkaranya itu sudah di atas 1000. Di atas 1000. Di atas 1000 perkara. Per tahun, ya, Pak? Per tahun. Oh, per tahun. Oke. Dalam 1 tahun. Jadi tahun ini kita menerima perkara itu berapa ya? 1000 lebih dari 1100. 1100 Tahun 2020 tahun berarti. 2020 per Desember tahun 2020 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pelai Hari itu lebih dari 1100, tepatnya saya kurang tahu 1140 perkara. Lumayan 1 tahun, Pak ya. 1 tahun. 1000-an, Pak ya. Jadi sebulan itu berapa? Bagi Bagi 12 itu berarti. Itu perkaranya macam-macam, Pak ya. Macam-macam. Macam-macam. Ada perkara cerai gugat, ada cerai talak, ada warisan, ada dispensasi nikah, ada wali abdol, macam-macam. Oke, baik. Sebelum itu mungkin kita ke sejarah tanah lautnya sendiri. Pengadilan tanah laut mungkin 19 di sini tertulis 1976, Pak ya. 76 itu sudah berdiri. Katanya memang juga awalnya di emperan Masjid Al-Manar dulu, Pak ya. Oke, pada awal-awalnya. Nah, mungkin kenapa nih, Pak, pengadilan agama ini dinamakan Pengadilan Agama Pelai Hari? Kenapa enggak tanah laut gitu loh, Pak? Mungkin ini namanya nomenklatur ya. Nomenklatur. Nomenklatur ini penamaan dulu ada di penentuan nama ini. Untuk memberi nama suatu pengadilan ditetapkan nama dia berada. Oh, Jadi dia umpamanya Pengadilan Agama Pelai Hari karena dia Ada di berada Kota Pelai Hari. Kota Pelai Hari, maka dia diberi nama Pengadilan Agama Pelai Hari. Oh, oke. Ada yang namanya wewenang mengadili atau daerah hukum. Nah, kalau masalah daerah hukum itu tadi dia Pengadilan Agama Pelai Hari melingkupi seluruh kabupaten tanah laut. Walaupun namanya Pengadilan Agama Pelai Hari, tapi Walaupun dia melayani, namanya Pengadilan Agama Pelai Hari bukan untuk kecamatan Pelai Hari saja. Cuma karena tapi letaknya itu saja ya, Pak ya. letaknya di kota Pelai Hari, namanya Pengadilan Agama Pelai Hari, tapi dia kekuasaan zonanya, Pak ya. Apa namanya itu, kompetensinya. Iya. Kompetensinya itu meliputi seluruh kabupaten Pelai Hari. Begitu, Pak. Baik. Sama dengan Pengadilan Negeri Pelai Hari, Pak ya. Pengadilan Negeri Sama, Pelai ya Hari pengadilan negeri sama. Pengadilan negeri juga dia mau Pelai Hari juga. Pengadilan Agama Pelai Hari, Pengadilan Negeri Pelai Hari, daerah kompetensinya itu Tanah meliputi laut. tanah laut. Iya. Jadi di mana berada tempatnya Iya. melaksanakan kegiatan itu mungkin dikasih nama Dan itu. di mana sekretariatnya berada juga ya, Pak ya. Oke, dan itu tadi sejarah ya, luar biasa. Kalau saya sendiri tidak tahu sama sekali Oh ya, kalau nggak baca kita nggak tahu ya. ya. Nggak baca ya. Baik, rekan-rekan FM, di pagi hari ini kami informasikan Anda juga bisa mengikuti siaran kami di live streaming di tvfm.tanahLautCup.go.id dan juga melalui live Instagram kita di @radiotuntungpandang. Baik, mungkin beralih ke Bapak
Mungkin ada yang disampaikan mengenai data Pak untuk Iya. penanganan kasus di Pengadilan Agama Tanah Laut untuk Bapak Haji Samsul Yusuf ya, Iya sarjana betul. hukum. 2020 mungkin ini ada Iya. ada kendala nggak atau mungkin ada beberapa banyak dulu bisa Mau dengar diceritakan, Bu? suaranya dulu semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung dengan Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi mengenai data-data yang kami terima di Pengadilan Agama Pelaihari kelas 1B. Adapun perkara yang dominan, yang paling banyak yang ditayani di Tanah Laut, yakni perkara perceraian, Pak. Waduh. Jadi perceraian ini sangat mendominasi. Iya ya. Primadona di Pengadilan Agama ya. Iya. Jadi perceraian pada tahun 2020 untuk cerai gugat ya, Pak ya. Cerai gugat itu artinya seorang istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan. Sedangkan cerai talak adalah seorang suami yang mengajukan perceraiannya ke Pengadilan Agama. Di tahun 2020 tercatat sebanyak 559 untuk cerai gugat. Artinya seorang istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan cerai talaknya artinya seorang suami yang mengajukan sebanyak 145 perkara. Wah, ternyata banyak yang perempuan nih mengajukan. Dan yang selanjutnya yang lebih dominan lagi adalah perkara dispensasi kawin, apa yang disebutkan oleh Bapak Wakil tadi. Gimana tuh Pak? Oke, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatur umur anak perempuan atau anak laki-laki yang mau kawin itu tadinya 16 untuk perempuan, 19 untuk laki-laki. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu dipersamakan. Umur laki-laki dan umur perempuan dipersamakan 19 tahun. 19 tahun. Terus dampaknya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 saja sudah banyak dispensasi kawin dengan umur 16 tahun, apalagi dengan umur 19 tahun, Pak. Nah, di sini terbukti pada tahun 2020 kita menerima perkara dispensasi kawin sebanyak 174 perkara. Sedangkan sebelumnya kita cuma menerima 66 perkara, Pak. Jadi ada hampir dua kali lipat bahkan lebih. Signifikan. Setelah ya. naiknya dengan adanya ketentuan undang-undang tadi. yang jadi 16 dari 16 jadi 19. Iya, betul, Oh, betul. Kemudian di Tanah Laut juga masih banyak perkara isbat nikah. Apa itu isbat nikah? Yakni perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas, artinya oleh KUA di mana mereka tinggal, atau bahasa Banjarnya kawin siri. Siri, Nah, ya. artinya kawinnya tidak dilaporkan. Tidak tahu negara Pak ya. Nah, di sini pengadilan memberikan solusi, memberikan semacam jalan agar supaya masyarakat Tanah Laut ini memiliki buku nikah, yakni dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah namanya. Tercatat tahun 2020 perkara isbat nikah yang terdaftar sebanyak 121 perkara. Artinya masih banyak masyarakat kita yang belum mempunyai buku nikah. Memiliki buku nikah. Namun setelah diajukan ke pengadilan, mereka sekarang sudah memiliki buku nikah dan fungsi buku nikah pun banyak sekali. Misalnya bikin kartu keluarga, bikin akta kelahiran. Terus kalau mau bepergian, naik haji, atau umrah, itu sangat-sangat bermanfaat bagi mereka yang sudah memiliki buku nikah. Kemudian lagi di sini ada yang namanya, yang selanjutnya perkara yang lebih dominan lagi adalah perkara penetapan ahli waris. Nah, biasanya kalau ada di dalam suatu keluarga yang meninggal, maka misalnya ada tabungannya di bank, dari pihak bank meminta penetapan ahli waris di pengadilan, karena khawatir kalau ada istri-istri yang lain atau anak-anak yang lain yang menuntut. Nah, dengan adanya pengajuan
apa tadi penetapan ahli waris, maka itu dipastikan mereka adalah ahli waris daripada almarhum tadi. Nah, Sah secara hukum dan agama gitu Pak. iya ya? betul. Jadi mereka yang mengajukan itu wajib memiliki buku nikah. Jadi kawinnya itulah dampak kerugian bagi orang-orang atau masyarakat kita yang nikahnya siri, sehingga tidak bisa diakui dan tidak bisa melaporkan atau minta bagikan ke pengadilan. Jadi orang-orang yang memiliki buku nikah lah yang bisa diproses atau yang bisa dikabulkan. Iya. Gitu. Kalaupun mereka menggugat nanti akan kalah Pak Iya, ya. Oh. karena dasar hukum mereka tidak ada. Baik. Nah. Oke, kita ke Pak Pak Buah Wakil Ken, nih. ya Pak Wakil. Pak, saya pengen tahu juga nih, kita tadi berdebat sempat di luar Bang Iwan ya. enggak juga sih. Pengadilan agama itu cuman melayani umat Islam atau agama lainnya juga Pak? Begini, ada yang namanya apa ya, asas personalitas keislaman. Jadi atas personalitas keislaman, lalu yang di atas berdasarkan asas personalitas keislaman itu, maka bagi orang Islam yang mempunyai suatu sengketa, entah dia sengketa waris atau sengketa ekonomi syariah atau sengketa apa aja, mereka diharuskan atau dijalurkan untuk mengajukan perkaranya itu tadi ke pengadilan agama, baik agama Pelaihari, Banjarbaru, yang mewilayahi daerah dia berdomisili. Kemudian ada juga orang yang menundukkan diri, istilahnya tuh menundukkan diri dengan hukum Islam. Contohnya dia bertransaksi. Sekarang itu pengadilan agama itu mempunyai wewenang mengadili perkara-perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu umumnya dari perbankan, perbankan atau daerah atau akad-akad yang berdasarkan syariah, syariah. Nah begini, orang yang berakad atau berkontrak berdasarkan syariah itu tadi, walaupun dia bukan beragama Islam. Contohnya orang non Muslim meminjam uang atau bertransaksi di bank syariah, entah bank syariah apa, bank Mandiri Syariah umpamanya atau bank apa gitu, dia bertransaksi secara syariah. Kemudian di perjalanan kontrak tersebut bermasalah, wan prestasi atau apa, atau dia masalah lain, maka walaupun dia itu tidak beragama Islam, maka dia mengajukan perkaranya ke pengadilan agama, walaupun dia bukan orang Islam, non Muslim, non Muslim, walaupun karena dia berakad bertransaksi tadi secara syariah, maka dia mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Jadi semata-mata hanya bukan untuk orang Islam, tapi orang yang menundukkan diri dengan hukum Islam itu tadi. Dia juga atau perkaranya wewenang yang dia perkaranya itu memang dulunya memang perkara memang hukum syariah, memang perkara memang ia wewenang pengadilan agama karena ekonomi syariah kan. Tetapi karena dia juga orang bukan Muslim, dia berakad, maka dia mengajukan perkara tersebut ke pengadilan agama. Jadi bukan itu terkait dengan bank syariah Pak ya. Iya. Jadi mungkin kalau ke perkawinan Pak tidak mungkin Pak ya. Begini. Atau bagaimana Pak? Karena kan berdasarkan hukum Islam. Kalau perkawinan yang ada itu perkawinan itu khusus untuk orang Islam. Orang yang di luar Islam, umpamanya agama Kristen, umpamanya Hindu atau Buddha atau apa,
Catatan sipil. Mereka menikah di catatan sipil ya, iya. pencatatannya. Pencatatan. Tapi mereka untuk bercerai mereka menggugat ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri, Pak ya. Pengadilan negeri. Iya. Oke. Karena pengadilan agama ini landasannya hukum Islam, Pak ya. Ya, hukum Islam. Oke. Ya, tapi ada hal tertentu yang juga memungkinkan untuk diproses di pengadilan agama sendiri, khususnya contohnya tadi yang syariah tadi, Pak ya. Iya, ekonomi. Kalau misalnya ini waris-waris Pak, ada nggak Pak? Mungkin ada, ini kebetulan orang tuanya Islam atau mungkin kebetulan orang tuanya non Muslim, itu terjadi nggak itu proses waris itu Pak? Pengadilan agama, salah satu kewenangan dari pengadilan agama adalah menerima perkara kewarisan. Kewarisan. Kemudian banyak masalah-masalah yang timbul. Masalah yang timbul itu umpamanya orang tuanya ya, misalnya ibarat diandaikan ya, orang tuanya itu Muslim, Islam lah, ya. Muslim. Kemudian anak-anaknya ini ada yang 2 orang atau 3 orang, Ada yang non Muslim. Nah itu jadi apa? Jadi masalah Pak Jadi ya. masalah itu nanti, jadi masalah. Jadi kalau harta, kalau kita orang tuanya ini Muslim, kemudian hartanya yang dibagi itu kan punya orang tua. Kemudian ada masalah, walaupun 1, 2 atau 2 orang, itu tetap di pengadilan agama. Ya. Walaupun Tetap diproses begitu ya. iya tetap diproses Secara Islam tentunya mungkin Pak. iya secara Islam. Oke. Karena Baik. rujukannya di pengadilan agama. Karena ini berasas personalitas keislaman tadi Pak ya. Iya. Siap. Oke. Baik. Ada yang ditambahkan mungkin Pak, silakan Kak. Ini mungkin tentang kasus-kasus ini tadi Pak. Ada nggak mungkin terjadi? Ada sedikit tambahan ini. Perceraian. Tadinya mereka menikah secara Islam. Nah, di tengah perjalanan sang suami ini pindah agama. Nah, di mana mereka mengajukan perceraian. Jadi di sini kami pengadilan agama memandang atau menanganinya seperti apa? berdasarkan alas atau dasar hukum mereka. Jadi mereka nikah secara Islam, maka penyelesaiannya tetap di pengadilan agama. Kalau awalnya Iya. Islam, Kemudian di tengah perjalanan mereka ada yang terjadi perubahan, pindah agama lagi, ya, baik yang laki-laki atau perempuan, maka untuk wewenang untuk menyelesaikannya masih di pengadilan agama. Oke, kembali ke awal. Oke, itu pada prinsipnya ya. Awalnya apa akan kembali ke situ. Oke, baik. Sama halnya kita manusia akan kembali ke awal juga. Iya. Siap. Ya, mungkin kita break dulu Mas Iwan. Ya. Dengan lagu berikut mungkin kita akan kembali lagi Pak nanti setelah berikut ini. Ya rekan-rekan, kita kembali lagi di Tanah Penyapa ya bersama Pengadilan Agama Pelihari, dan ini semakin menarik ya, luar biasa pembahasan kita di pagi hari ini bersama bapak-bapak dari Pengadilan Agama Pelihari. Baik, apa selanjutnya yang ingin dianukan nih Pak? Ya, kita tadi sudah bicara, sudah disampaikan juga Bang Iwan, kasus perceraian sangat tinggi nih Bang Iwan di yang ditangani di Pengadilan Agama Tanah Laut. Mungkin saya pengen tahu dulu nih pendapat Bapak ini, mungkin terjadi ini kenapa nih Pak? Silakan. Mungkin ada analisanya bagaimana? Betul. Iya, perceraian ini kan mungkin dibolehkan tapi dimurkai Allah Pak ya. Betul. Iya. Perkara yang masuk ke pengadilan agama itu didominasi oleh kasus perceraian. Ya, yang pertama cerai gugat. Cerai gugat itu pihak istri yang mengajukan cerai ke pengadilan agama. Itu yang paling banyak. Faktor-faktor di dalam data itu ada faktor-faktor. Faktor pertama yaitu
banyak, mungkin ada 5 atau sampai 10 ya. Ada faktor ekonomi, ada faktor Kenakalan. KDRT, KDRT, ekonomi, KDRT, KDRT. kemudian juga mabuk ada, mabuk, kemudian banyak macam-macam ya, saya hampir, atau pihak ketiga, pihak Atau ketiga. kercinta lagi, Pak Le. Banyak. Itu. Jadi kalau kita melihat faktor-faktor itu tadi, paling banyak itu pertengkaran terus-menerus yang diakibatkan masalah Faktor tadi. faktor itu tadi, faktor itu, ya atau ekonomi sekarang menonjol ya, ekonomi sekarang menonjol. Paling tinggi penyebabnya itu. Saya lihat itu agak-agak menonjol. Jadi kita apa? Kita melihat, kita memperhatikan di antaranya yang mengajukan perceraian itu umurnya itu di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun mereka, di bawah 40 tahun mereka mengajukan itu. Rata-rata di usia produktif. Usia produktif. Dan perempuan itu kan karena suaminya tidak ada tanggung jawab, tidak memberi nafkah, rata-rata tidak memberi nafkah, kemudian tidak apa itu namanya, yang saya lihat itu banyak tidak bertanggung jawab, itu masalah kekurangan bekal, kekurang mantapan dia atau kurang bekal dia dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Jadi saat menikah, setelah menikah, suami istri ini kehidupannya itu goyang, suaminya tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawabnya itu karena umpamanya tidak memberi nafkah, kenakalan dia sendiri, kelihatannya seperti dia ya seorang pemabuk umpamanya, sering itu, apalagi sering keluyuran, itu tidak ada tanggung jawab. Karena tidak tanggung jawab itu dia tidak memberi nafkah, akhirnya dia tidak memberi nafkah. Itu sekarang yang paling banyak yang mengajukan, yang saya lihat itu yang mengajukan perceraian, perempuan yang mengajukan perceraian, diantaranya itu tadi karena masalah ekonomi. Oke. Baik. Bukan tidak punya uang saya rasa, tapi karena suaminya itu kurang tanggung jawab. Kurang tanggung jawab itu karena kurang bekal dalam mereka menghadapi rumah tangga. Iya, Tidak siap dalam berumah tangga. Iya, Istilahnya ya mungkin itu perlu perhatian kita, perlu perhatian kita, terutama tokoh-tokoh kita, umpamanya ulama atau ustadz-ustadz kita, atau dari mana gitu ya, atau dari instansi terkait, itu memberikan bekal kepada mereka yang akan menikah, supaya setelah mereka menikah nih rumah tangganya jangan sampai terjadi perceraian. Ya, walaupun apa godaan ataupun gangguan, masalah ekonomi, masalah apa, tapi mereka udah siap untuk menghadapinya. Jangan sampai goyang sedikit langsung ke pengadilan agama. Mereka akan itu dibekali dengan ceramah-ceramah bagaimana cara berumah tangga. Itu mungkin perlu digalakkan lagi. Nah, kalau di pengadilan agama sendiri ada nggak programnya untuk sebagai sosialisasi dalam rangka mengurangi dampak banyaknya kasus ini, Pak? Mungkin ada nggak, Pak? Program unggulannya mungkin, silakan. Program kami selama ini untuk mencegah terjadinya perceraian atau mengurangi angka perceraian, kami lebih mengefektifkan kepada
mediasi sebelum persidangan. Oke. Ya persidangan kami mediasi dulu, dinasehati ini masalahnya apa, kemudian setelah terbongkar masalahnya dinasehati bagaimana cara mengatasi. Jangan sampai kalau bisa sidang itu jangan awal sidang itu sudah kalau bisa jangan sampai terjadi perceraian, dinasehati dulu, baru dilanjutkan persidangan. Oke. Ya ini mungkin pengalaman saya sendiri, saya juga pernah mengalami itu Pak ya. Jadi kasusnya ini berjalan menurut saya agak lama nih Pak, karena ada itu tadi mungkin Pak ya. Iya betul. Bukannya itu prosedur atau apa Pak? Tahapannya. Tahapan yang akan kita lalui kalau yang akan dilalui dalam menyelesaikan perkara itu, yaitu pertama itu damaikan, kemudian mediasi itu yang harus dilaksanakan oleh aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara itu. Biasanya jangka waktunya berapa lama Pak untuk setiap tahapan itu? Tiap tahapan kita untuk menyelesaikan satu perkara itu ya nggak tentu. Sekarang itu satu perkara itu maksimal harus putus itu 5 bulan. 5 bulan. Harus sudah selesai perkara itu. Jadi kita kalau sudah 5 bulan itu harus dilaporkan apa sebabnya. Apa sebabnya. Ini sudah jalan terakhir Pak ya, sudah 5 bulan ini. Iya. Harus selesai itu. Hakim melaksanakan memeriksa perkara itu maksimal 5 bulan. Diberi waktu 5 bulan. Kalau sampai lewat 5 bulan harus melaporkan apa sebabnya. Gitu. Oke. Ya, kalau saya kemarin hampir 3 sampai 4 kali Pak bolak-balik ke pengadilan agama itu sidang cerai itu. Itu mungkin kalau standarnya berapa kali mungkin Pak? Tidak ada standar yang ditentukan ya. Tidak ada. Karena sifat ini mediasi dan musyawarah tadi mungkin Pak ya. Pertama mediasi dulu. Kalau suami istri itu hadir mediasi dulu. Kalau tidak hadir biasanya hakim yang menasehati tiap mau dimulai sidang, hakim itu wajib menasehati supaya perkaranya atau perceraiannya, kalau perkara perceraian itu jangan sampai terjadi kayak gitu. Oke, makanya agak lama ya. Iya. Dan memberikan kesempatan juga mungkin ternyata ya Pak untuk memikirkan kembali. Iya, betul. Jangan mau jadi nggak gitu. Gitu. Kadang-kadang waktu juga bisa merubah pikiran seseorang Pak ya. Betul. Oke, baik. Dengan nasihat dengan apa itu? Dengan bayangan-bayangan nanti kalau sudah cerai nanti anaknya gimana, gitu kan, kasihan anak. Biasanya diberi gambaran seperti itu. Bang Iwan? Iya. Mau nanya apa nih? Iya, luar biasa ya. Takut mungkin Pak terjadi juga nih kalau saya Iya, menarik sekali ya. Jadi pengadilan agama ini bukan hanya sebagai yang mengurus-ngurusi perceraian, warisan, tapi juga sebagai konsultan sepertinya Pak ya untuk mediasi. Jadi sebelum kita putuskan menjadi sebuah perceraian, jadi pengadilan agama juga berperan untuk memberikan mediasi, memberikan mediasi, maksudnya bukan meditasi, mediasi, memberikan penyuluhan, nasihat-nasihat untuk sampai mudah-mudahan tidak terjadi perceraian tersebut ya. Iya. Dan Bang Iwan masih ada mungkin kita perlu tanya juga nih Pak Bang Iwan. Saya mau tanya dulu nih Bang. Iya. Sering nih Pak ya dalam suatu kasus perceraian Pak ya, dan orang yang pelakunya tersebut hilang entah di mana. Jadi kadang biasa ada di radio ini juga ada pemanggilan, surat pemanggilan. Jadi apakah ini ada yang hilang itu ya? Yang hilang itu apakah ada batas waktu pemanggilannya sehingga mungkin sang istri ini mau ngebet nih, mau cerai nih atau mau kawin nih, mau kawin lagi. Jadi yang digugat maksudnya hilang Bang Iwan gitu ya? Iya, jadi ini mungkin kepada Bapak ini Pak untuk menjelaskan. Jadi apakah ada batas pemanggilannya, surat berapa kali atau bagaimana nih Pak? Jadi silakan Pak. Sering terjadi biasanya. Ya, terima kasih Pak Iwan. Di pengadilan agama Peleihari ada yang namanya perkara gaib ya, perkara istimewa. Jadi di mana
biasanya seseorang yang mau cerai itu ada beberapa syarat ya. Misalnya yang seperti kita laksanakan waktu akad nikah itu ada pelanggaran sigat taklik talak namanya. Nah, di antaranya apabila suami meninggalkan 2 tahun berturut-turut, ya. Kemudian tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, menyakiti badan jasmani, atau tidak memperdulikan selama 6 bulan dan istrinya tidak reda, dan mengajukan halnya ke pengadilan. Nah, di antara 4 sigat talik ini yang masuk ke perkara gaib itu adalah perkara yang nomor 1, sigat talik talak nomor 1, yakni meninggalkan 2 tahun berturut-turut. Nah, dengan hilangnya suami atau istri yang tidak diketahui lagi alamatnya, maka mereka boleh mengajukan ke pengadilan agama Pelihari dengan perkara gaib namanya. Itu proses diumumkan melalui radio selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian memasuki bulan keempat, perkara itu baru disidangkan dengan 1 kali sidang dengan syarat membawa kelengkapan. Artinya waktu sidang itu langsung membawa 2 orang saksi yang menerangkan bahwa suami atau istrinya itu memang benar-benar Tidak menafkahi, tidak diketahui lagi keberadaannya. Bahkan menafkahi. Ya, otomatis kalau dengan ada tidak ada ketahui keberadaannya, otomatis nafkahnya semuanya Semuanya ya, hilang. tidak ada. Ya, tapi kalau masih orang yang nggak ada tapi masih menafkahi gimana, Pak? Jadi gini, di antara syarat-syarat di antaranya syarat-syarat mengajukan perceraian nih. Pertama yang lebih pokok yakni akta nikah. Kemudian di sana dicari alamat suami. Nah, kemudian ada biaya-biaya yang sesuai radius di tanah laut. Nah, apabila nafkahnya datang, orangnya akan ada, maka wajib bagi yang ingin mengajukan perceraian mencari alamat di mana yang mengirim penggugat dia berada. Oke, harus nyari dulu ya. Harus cari dulu. Oke. Apabila sudah berjangka waktu 1 tahun atau 2 tahun tadi, seperti sigat talak nomor 1 tadi, 2 tahun berturut-turut tidak tidak mau memperhatikan atau tidak membiarkan atau tidak memperhatikan, maka bisa mengajukan perkara gaib di pengadilan agama. Ya, artinya kalau masih memberi nafkah itu masih memperhatikan ternyata. Iya. Artinya sigat taklik nomor 2 tidak masuk karena masih memberi nafkah wajib kan. Oke. Tapi si istri mau cerai kan? Tapi si istri mau cerai. Jadi kalau istri mau cerai mungkin ada alasan lain. Ya, nafkah ini kan bukan cuma nafkah lahir ya. Juga nafkah batin juga. Oke, baik Pak. Iya. Itu tadi Pak, jadi sampai mungkin ada batas waktu tadi Pak sudah ya. Jadi bagi anda semuanya yang mungkin kasus seperti ini 2 bulan harus diingat ya batas-batas waktunya ya supaya tidak terjadi hal seperti ini. 2 bulan berturut-turut untuk pemanggilan lewat radio. Kemudian masuki bulan keempat baru dipersidangkan. Oh iya. Bulan keempat baru disidangkan ya. Jadi perkara gaib ini baru disidangkan 4 bulan ya. Iya betul. Sidangkan 4 bulan. Jadi hari umpamanya tanggal 1 Januari dia mendaftar, berarti bulan apa itu? Februari, Maret, April, Mei. Tanggal 1 Mei baru disidangkan. Jadi dia harus menunggu 4 bulan. Sekali menunggu, siapa tahu dalam 4 bulan dia datang. 4 bulan itu, dalam masa 4 bulan itu yang tergugat, yang hilang orangnya itu tadi, itu dipanggil. Mudah-mudahan dalam 4 bulan itu dia datang. Kalau dia datang langsung disidangkan. Atau bisa dicabut. Atau dicabut atau ya terserah nanti prosesnya. Tergantung yang menggugat nanti Pak ya. Oke, siap. Baik. Nah, ini kalau masalah gaib tadi Pak. Kalau perkara lainnya sama nggak Pak persyaratannya untuk mendaftar supaya ini diproses gitu loh Pak? Oh iya. Kalau perkara biasa cerai gugat ya, seorang istri yang mau minta cerai terhadap suaminya. Adapun syarat-syaratnya akta nikah, kemudian tempat tinggal suami. Tempat tinggal suami, karena dari pihak kami
ada mengutus yang namanya jurusita untuk memanggil ke tempat suami. Artinya langsung memanggilnya ke tempat tinggalnya. Artinya oleh majelis hakim pun memandang itu apakah panggilan itu resmi atau tidak. Apabila panggilan itu dianggap tidak resmi, maka perkara itu bisa dicari alamat yang baru atau perkara itu bisa ditolak. Nah, artinya pengadilan sangat hati-hati dalam menyelesaikan perkara. Jadi dipastikan bahwa suaminya sudah menerima panggilan dan mengetahui bahwa istrinya sudah mengajukan gugatan di pengadilan agama. Jadi syarat-syaratnya tadi akta nikah sama alamat suami yang penting. Oke. Berarti kalau nggak ada akta nikah nggak bisa cerai Pak, gitu ya Pak? Iya. Iya, jadi Secara hukum mungkin Secara Pak. hukum, ya. Nah, kalau secara agama bisa nggak Pak itu? Diatasi maksudnya di jalan keluarnya. Gini, sebenarnya bisa, Pak. Sebenarnya bisa. Mereka yang menikah secara siri, mereka bisa mengajukan perceraian sekaligus isbat nikah. Jadi perkaranya diisbatkan dulu, kemudian langsung diceraikan. Diisbat dulu ya. Isbat. Tapi satu perkara. Satu perkara. Diisbat dulu baru kalau ngapain diisbat Pak, kan karena mau cerai Pak ini Pak. Tapi kalau mau juga Pak gitu Ya langsung. Ah. Bagi orang yang nikahnya tanpa buku nikah, tapi mau bercerai ke pengadilan, orang yang tidak mempunyai buku nikah, tapi tidak mau bercerai ke pengadilan agama, itu bisa mengajukan perceraian langsung isbat langsung perceraian. Oke, ya. Wah ini ya nggak perlulah seharusnya ya terjadi. Iya. Pak ini Untuk yang kedua kalinya gitu ya. ya Pak, ini ada pertanyaan dari rekan dengar kita mungkin. Oh ya, ada yang masuk ya. Boleh ditanggapi dulu. Assalamualaikum, saya Rita dari Pulehari ingin bertanya, apakah boleh untuk proses pengajuan berkas pengajuan cerai itu diwakilkan? Nah ini gimana Pak? Langsung ditanggapi. Oh begitu. Mungkin kasusnya dia begini ya, mau diserahkan bagi yang mau ngurus, umpamanya orang tuanya, pakai pengacara atau pakai pengacara, boleh. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ke pengacara boleh, ke orang lain pun boleh, tapi ke orang tua atau saudara. Nanti dia datang ke pengadilan agama, kemudian dia di sana itu mengurus surat kuasa insidentil, umpamanya ayahnya ayahnya yang mengurus, jadi dia datang berdua ke pengadilan agama, bikin surat kuasa insidentil. Kemudian setelah surat kuasa insidentil itu dibuatkan oleh pengadilan agama, Mbak Rita bawa orang tua atau saudara ke pengadilan agama Pulehari. Nanti di pengadilan agama Pulehari dibuatkan surat kuasa insidentil. Setelah surat kuasa insidentil dibikin, nanti bisa yang membawa berkas perkara, yang menguruskan, yang menghadiri sidang pun bisa. Yang menghadiri sidang itu bisa umpamanya ayahnya tadi ya. Yang diwakilkan tadi. Umpamanya ayahnya yang mewakilkan, ayahnya yang turun sidang nanti. Mbak Ritanya tetap di rumah. Di rumah saja. Oh, boleh begitu Pak. Nanti. Kalau prosesnya sama apa ya? Sama. Okay. Jadi surat kuasa insidentil. Iya, sudah ada di surat kuasanya. Ya, ada surat kuasa. Jadi surat kuasa itu bukan hanya pengacara. Bukan hanya pengacara. Saudara bisa, orang tua bisa, tapi berdua datang ke pengadilan agama,
dengan membuat surat kuasa insentif. Pada awal pertama mengajukan gitu Pak ya. Bisa. Di pertengahan juga bisa. Oh, bisa, Di Pak, tengah ya? jalan perkara itu berjalan juga bisa. Saya sudah saya Capek nih misalnya. capek ngurusi karena saya kerja. Biasanya bekerja. Saya kerja dari pagi sampai sore. Suruh umpamanya orang tuanya yang ayahnya yang menghadiri sidang, bikin surat kuasa insidentil, datang berdua ke pengadilan agama. Oke, cukup jelas ya Mbak Rita ya. Iya. Mbak Rita atau Bu Rita nih. Kita mungkin. Ya, pokoknya jangan sampai lah Pak ya kalau Ya. kalau perceraiannya apalagi seperti saya jangan sampai 2 kali terjadi. Ya, karena terpaksa aja mungkin. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada himbauan terakhir disilakan Bapak. Begini, Pengadilan Agama Pelaihari membuka pelayanan. Membuka pelayanan, silahkan nanti buka di website Pengadilan inovasinya, Agama Pak, ya. Pelaihari. Di website Pengadilan Agama Pelaihari itu dibuka ada pelayanan pembuatan gugatan mandiri namanya. Oke. Lewat Jadi website itu lewat bisa Pak ya. website gitu. Nah, setelah bikin di sana, bikin sendiri bisa. Gugatannya bikin sendiri lewat di website Pengadilan Agama Pelaihari. Silahkan buka di Google Pengadilan Agama Pelaihari, nanti akan ada keluar website Pengadilan Agama Ya, Pelaihari. ini kalau di sini PA kurang itu apa Wan? Discord ya. Underscore ya. PA underscore pelaihari.go.id. Ya, itu Ya. itu alamat Situsnya. websitenya. Ya. Di sana silakan dibuka. Nanti di website Pengadilan Agama Pelaihari itu ada kontennya. Kontennya gugatan mandiri. Gugatan mandiri. Jadi bisa diisi di situ Pak ya. Di sana ada sudah tinggal ngisi kita. Ada panduannya. Ada panduannya di sana, tinggal klik nanti jadi itu gugatannya. Nanti tinggal ngeprint sendiri. Kemudian mendaftarkannya pun bisa dengan lewat online. Bisa lewat online. Lewat online nanti ada namanya e-court. E-court itu Electronic Justice System. itu ada e-court. Jadi dia bisa di website itu juga. Di website Pengadilan Agama Pelaihari itu dia bisa mendaftar perkaranya dari rumah. Ada motonya nih, proses perkara cepat, sederhana, biaya ringan. Wah. Itu ya dalam rangka itu tadi, dalam rangka pelayanan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam rangka memenuhi itu tadi, makanya Pengadilan Agama Pelaihari mengeluarkan inovasi itu. E-court. Ada e-court tuh, cari ada di e-court Pengadilan Agama Pelaihari. Bisa mendaftar di rumah. Dari rumah. Bisa mendaftar dari rumah lewat online. Iya, ini salah satu cara untuk mengurangi tatap muka Pak ya di kantor, mengurangi masa pandemi ini. Mendaftar perkara Pak nih ya. Kalau mau sidang lewat online juga bisa. Oh. Namanya e-litigasi atau apa? Bukan. Nanti sidangnya secara online juga bisa. E-court itu. E-court dari e-court ini ya. Iya. Silakan. Itu nanti pakai via apa? Zoom gitu ya. Pakai Zoom, terserah nanti pakai Zoom atau Yang pasti virtual Pak ya. virtual. Biasanya pakai Zoom. Pakai video call. Video call juga bisa. Iya. Atau mungkin yang lebih canggih lagi nanti pakai podcast juga. Ya, Baik jadi Pak. Ini ada sedikit lagi Pak, mungkin ya, ada area-area yang mungkin maksudnya apa tuh Pak? Area pelayanannya atau Pak? Ini ada area 1, area 2, kemudian sampai area 6 ini Pak. Itu mungkin karena ada program dari pusat ya, dari Mahkamah Agung, bahwa kita ditunjuk untuk mengikuti WBK atau zona integrasi. WBBM ya Pak ya. Ya, Zona integritas. integritas. Oke, menuju WBBM. Nah, iya, oke. itu program dari Siap. Kalau di Pelaihari ini zona berapa Pak?
Zona integritas tadi ya. Integritas. Kita zona integritas maksudnya bukan zona-zona bukan. Di dalam zona integritas itu ada hal-hal yang perlu dibenahi. Oh gitu maksudnya. Ada ya. area 1, area 2, area 3 sampai 6. Itu yang dibenahi. Oke. Nanti tinggal dinilai. Oke. Setelah itu penilaian dari Iya. dari Menpan RB ya. Iya ya, mungkin dari zona integritas nanti mungkin bisa menuju ke ISO Pak ya, Boleh. untuk mudah-mudahan bisa mungkin di sini Dulu dikenal ISO. ISO ya. Oke. Jadi sehingga saat ini Bang Iwan 1B kelasnya. 1B. Kelasnya agama ya karena dari Di atas 1000, Pak. di atas 1000. Iya. Oke. Iya, sebenarnya pengen lama-lama kita di sini Pak ya. Banyak sekali yang sebenarnya kita mau bongkar-bongkar, namun karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan di pagi hari di Talk Show Tanah Laut Menyapa. Dah baik, terima kasih Bapak Abdul Hakim SGSH, beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Plehari. Terima kasih atas kedatangannya, dan juga Bapak Haji Syamsur Yusuf, Sarjana Hukum, Penitra Muda Hukum Pengadilan Agama Plehari juga. Ya, betul. Terima kasih atas kedatangannya, dan mudah-mudahan Ya. tetap sukses selalu, dan pelayanan-pelayanan juga semakin prima di sana juga. Amin. Ya, Ya, terima kasih juga buat Bu Rita tadi ya, buat Bu Rita yang sudah bergabung juga Dan bersama kita ya. Masyarakat yang mungkin juga mendengarkan kita pada hari ini, yang Iya. pengen tahu lagi di mana Bang Iwan, yang pengen nonton lagi. Ya, yang pengen bergabung lagi, yang mungkin belum sempat menyimak pembicaraan kita pada pagi hari ini, Iya. Anda juga bisa melihatnya kembali di channel YouTube kita di LPPA Radio Tuntung Ya, Paneng jangan FM. lupa like and subscribe. Iya, oke. Baik rekan-rekan, terima kasih sekali lagi buat Bapak yang berdua dari Pengadilan Agama Plehari. Masyarakat tentunya banyak bisa mendapatkan inspirasi ya, dan juga manfaat tentunya dari pembicaraan kita, insyaallah, amin. Amin. Dan tetap stay bersama kami 102,3 MHz Tuntung Paneng FM, Radio Berita Langsung Bangan Tanah Laut, karena masih banyak program acara menarik yang bersembahkan, baik informasi pendidikan dan juga hiburan tentunya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.